Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ngopi di Kota, Ngobrol BPI di Kota Praja. Hari ini dan di kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan PPI 10, yang mana di dalam PPI 10 ini ada aspek arsitektur yang cukup menarik yang akan kita bahas. Sebagaimana kita ketahui bahwa akreditasi saat ini ada perubahan dengan adanya PMK 1128 tahun 2022. Dan pada akreditasi kali ini ada sedikit perubahan, ya, termasuk di dalam standar terkait dengan PPI. Jadi ada standar PPI 10, di mana dalam standar ini disebutkan bahwa rumah sakit menyediakan APD, alat pelindung diri, ya, untuk kewaspadaan dan prosedur isolasi untuk penyakit menular, melindungi pasien dengan imunitas rendah atau imunokompromis, dan mentransfer pasien dengan airborne disease di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit, serta penempatannya dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif atau ventilasi alami dan mekanik. Di sini ada kata kalau rumah sakit tidak memiliki kamar dengan tekanan negatif. Ini nanti poin-poin yang berwarna kuning dan berwarna merah akan kita coba kupas dan nanti akan kita diskusikan. Dan ini adalah maksud dan tujuannya. Sejawat sekalian bisa melihat di Statkes atau di PMK 1128. Di situ disebutkan bahwa rumah sakit menetapkan regulasi isolasi dan pemberian penghalang pengaman serta menyediakan fasilitasnya. Regulasi ditetapkan berdasar atas bagaimana penyakit itu menular dan cara menangani pasien infeksius atau pasien imunosupres. Regulasi isolasi juga memberikan perlindungan kepada staf dan pengunjung serta lingkungan pasien. Ini bisa dilihat juga di PP ketiga. Kemudian kewaspadaan terhadap udara penting untuk mencegah penularan bakteri infeksius yang dapat bertahan lama di udara. Pasien dengan infeksi airborne sebaiknya ditempatkan di kamar dengan tekanan negatif sebaiknya. Kalau ada, maka itu lebih bagus. Jika struktur bangunan tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif, ya, tidak memungkinkan membangun ruangan tekanan negatif, maka rumah sakit dapat mengalirkan udara lewat sistem penyaring HEPA. Artinya di sini ada pilihannya. Pada tingkat paling sedikit 12 kali pertukaran udara per jam. Rumah sakit sebaiknya menetapkan program menangani pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika, ya, ada kata jika sistem HEPA tidak ada. Termasuk jika ada pasien masuk menderita infeksi menular, kemudian pembersihan kamar dengan benar setiap hari selama pasien tinggal di rumah sakit dan pembersihan kembali setelah pasien pulang harus dilakukan sesuai dengan standar atau pedoman pengendalian infeksi. Nah, kita akan fokus ke setiap kalimat tadi, ya. Saya ambil beberapa kalimat. Yang pertama, fokus kita adalah prosedur isolasi untuk penyakit menular. Melindungi pasien dengan imunitas rendah. Jadi ada penyakit menular atau infection, kemudian imunitas rendah, dan mentransfer pasien dengan airborne disease. Kita harus tahu apa itu ruang isolasi, prosedur isolasi, salah satunya adalah ruang isolasi, yaitu merupakan unit khusus dalam rumah sakit yang istimewa karena terkait fungsinya bagi pasien dengan kondisi infeksi maupun pasien dengan penurunan sistem kekebalan tubuh. Dengan fungsi tersebut, maka tujuan ruang isolasi bisa dua macam. Yang pertama yaitu sebagai ruang untuk penempatan bagi pasien dengan penyakit infeksi yang menular. Tujuannya apa? Agar tidak menular kepada pasien lain, petugas, dan pengunjung. Sedangkan fungsi kedua adalah untuk mencegah penularan dari luar ruang isolasi.
Jadi fungsi pertama itu lebih cenderung untuk tidak menyebar, fungsi kedua adalah cenderung untuk menjaga, ya, yang dari luar tidak masuk ke dalam. Itu yang nanti ada konsep terkait dengan perlindungan pada pasien penurunan sistem imun atau imunokompromis. Kalimat kedua yang saya ambil dari standar dan maksud tujuan adalah penempatannya dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif, baik ventilasi alami dan mekanik. Nah, kalau kita melihat, ternyata ruang isolasi dari kalimat tadi ya, ruang isolasi itu ada 3 tipe. Ada tipe S, di mana tidak ada perbedaan tekanan antara ruang pengaturan eh, antara ruangan di koridor dengan ruangan di perawatan. Kemudian tipe P itu tekanannya positif. Ya. Jadi tekanan di dalam ruang perawatan pasien itu lebih tinggi dibandingkan koridor. Sedangkan tipe N itu kalau ruangan di perawatan pasien itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan koridor. Ini untuk menjawab atau menginterpretasikan terkait penempatan dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif. Artinya kalau rumah sakit tidak punya tekanan negatif, maka ternyata ada pilihannya, yaitu ventilasi alami atau kita sebut di sini tipe S, atau menggunakan eh, yang mekanik gitu ya. Jadi menggunakan misalnya kipas dengan exhaust. Nanti akan ada gambarannya juga. Tapi mirip TPLS dengan uh, mekanik yang menggunakan sumber udara yang kemudian dihisap menggunakan exhaust itu hampir serupa. Fokus yang berikutnya adalah cara menangani pasien infeksius dan pasien imunosupres. Jadi ada 2 tipe pasien yang terkait dengan isolasi ini. Ada pasien infeksius dan ada pasien yang dengan imunosupres. Jadi 2 hal ini yang akan ditangani oleh atau menjadi tujuan dari dibentuknya kamar isolasi. Kemudian ada pasien dengan infeksi airborne sebaiknya ditempatkan di kamar dengan tekanan negatif atau negative pressure room. Nah, ini adalah skema untuk tekanan negatif, di mana kamar pasien yang berwarna orange, sedangkan udara itu masuk dari luar ke dalam. Tujuannya supaya tidak ada penyebaran infeksi dari dalam kamar menuju keluar. Itulah mengapa kita sebut sebagai tekanan negatif. Sedangkan ini adalah tekanan yang positif. Tekanan positif itu untuk pasien imunokompromis. Pasien imunokompromis jangan sampai terpapar udara dari luar. Sehingga kalau kita lihat, arah aliran udaranya adalah dari dalam keluar, ya, dari kamar ke koridor. Itu secara sederhana seperti itu. Kemudian, fokus berikutnya adalah jika struktur bangunan tidak memungkinkan membangun ruang. Ingat, ada kalimat ya. Ini dari PMK 1128 ya. Bukan merujuk ke satu LIPA ya. Kalau kita sudah membaca PMK tersebut, maka kita akan mencermati setiap kata ya. Sekali lagi, membaca dengan mencermati setiap kata. Jika struktur bangunan tidak memungkinkan, artinya rumah sakit tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif. Di sini ada kata struktur, artinya eh, kalau kita bicara mengenai desain, mengenai eh, arsitektur, itu tidak hanya oh ini ukurannya sekian atau gambarnya atau layoutnya, tidak hanya seperti itu. Tapi bicara struktur itu artinya bicara kekuatan dari dinding, kekuatan dari betonnya, bagaimana eh, rangka dari dinding, kemudian juga langit-langit, lantainya itu sangat rumit sebetulnya ya.
mungkin bagi saya sangat rumit. Tapi kalau kita lihat di beberapa acara ada beberapa pemateri ya berbicara tentang desain, tapi ternyata hanya layout ya, hanya layout. Padahal kalau kita melihat di sini ada kalimat struktur ya. Struktur bangunan artinya tidak hanya masalah kotak mengkotak ruangan saja. Jika struktur bangunan tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif, mempertimbangkan tadi kekuatan dinding, lantai, dan sebagainya ya, maka rumah sakit dapat mengalirkan udara lewat sistem penyaring HEPA. Jadi HEPA ini bukan, oh ruangan tekanan negatif kalau sudah ada HEPA-nya. Bukan. Karena HEPA sendiri adalah fungsinya tadi, mengalirkan udara lewat sistem penyaring. Jadi HEPA fungsinya adalah penyaring pada tingkat paling sedikit 12 kali pertukaran udara per jam. Kalimat 12 kali pertukaran udara per jam ini yang kita sebut sebagai ACH, Air Change per Hour. Nah, ini adalah skema kalau mau membuat ruangan isolasi. Jadi struktur itu tidak hanya bicara kotak-kotaknya saja, tapi kita melihat bagaimana sebuah, ini kebetulan kalau ini saya gambarkan ada gambaran air handling unit, di mana air handling unit itu ditata. Ya, nanti di slide berikutnya ada struktur di dalam air handling unit itu. Ya, bagaimana kita mengatur supply air, kemudian return air, kemudian apa namanya udara dari luar ya, udara dari luar yang fresh air itu terus fresh air dari luar yang kemudian dimasukkan. Ya. Dan itu tentu saja tidak bisa hanya bicara kotak, kita harus melihat juga ini kira-kira dindingnya kuat nggak ya, berapa ukurannya, berapa diameternya, berapa eh, kekuatan dari exhaustnya itu ada semua ada penghitungannya. Itu yang namanya desain, itu yang namanya sistem arsitektur. Nah, ini secara komplit seperti ini ya. Jadi ada mulai dari blowernya, mulai dari nanti uh, ya kita tidak bisa hanya bicara HEPA saja sebetulnya. Ada yang namanya pre-filter, kemudian ada yang namanya medium filter di sini. Ya, mungkin saya akan tunjukkan ke sejauh sekalian. Nah, jadi ada pre-filter, kemudian ada medium filter. Yang medium filter ini nanti di situ ada HEPA filter yang kemudian dia akan masuk ke dalam ruangan. Jadi HEPA filter itu penyaring yang ketiga justru ya yang akan masuk ke dalam ruangan ya. Ini ada struktur-strukturnya. Ya, jadi ini ada pre-filter, ada medium filter, ada HEPA filter. Jadi tidak hanya HEPA filter saja. Kalau selama ini mungkin kita kenal hanya ada HEPA filter ya, tapi ternyata ada lapisan-lapisannya. Nah, di dalam eh, fungsinya itu ada pre-filter, HEPA filter, medium filter. Ini ternyata bisa menyaring sampai level berapa ya, misalnya pre-filter, oh ya kalau diameter rambut masih bisa, sampai akhirnya HEPA filter memang yang paling paling apa ya, paling rigid ya, paling selektif sekali sampai ke T-level virus. Ya. Makanya untuk mengatakan HEPA filter itu dia punya nilai DOP namanya, filtrasinya, gitu ya, nilai filtrasi. Kalau WHO bilang, WHO dan ASRE bilang 99,97%. Nah, ini juga harus mempertimbangkan tadi, oh 12 kali pertukaran udara per jam. Oh, itu berarti mengukur ACH. Caranya bagaimana? Nah, ini ada rumusnya. ACH ya sama dengan volume ruangan ya, dalam meter kubik dikalikan luas penampang exhaust. Nah, exhaustnya pun juga harus ditentukan. Nanti ada cara penghitungan exhaust mungkin di apa di konten yang lain ya, video lain di channel ini. Nanti silahkan diikuti. Dikalikan 3.600 sebagai konstanta dibagi velocity. Ya, velocity ini diperoleh dari pengukuran melalui anemometer. Nah, ini anemometer. Kebetulan ini anemometer yang saya pakai, anemometer Testo 410-2. Ya, ini serinya. Nah, kemudian ada kalimat rumah sakit sebaiknya menetapkan program untuk menangani pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika sistem HEPA tidak ada. Jadi kalau tadi dikatakan satu buat tekanan negatif,
Jika tidak bisa, maka sistemnya dialirkan lewat HEPA. Jika tidak bisa, maka cari sistem lainnya. Ya, menetapkan program. Nah, salah satu program yang bisa kita pilih adalah program cohorting. Cohort itu artinya mengelompokkan karakter pasien yang sama, ya, karakter pasien yang sama, kita kelompokkan dalam satu ruangan. Saya ini yang warna-warna hijau, loh, karakter penyakitnya sama, yang warna-warna merah karakter vaksin apa penyakitnya sama. Kemudian dikelompokkan dan ada aliran udara, ya, ada aliran udara ke arah ventilasi. Ini ada aliran udara ke ventilasi. Nah, hampir serupa dengan, atau mungkin juga sama saja dengan pengaturan tadi, desain tipe S. Ya. Jadi desain tipe S itu hampir serupa, hanya saja kalau kohort kita mungkin ada beberapa pasien, sedangkan yang desain tipe S bisa saja cuma satu pasien, tapi diberi nama ruang isolasi desain tipe S. Nah, ruang isolasi sendiri sebetulnya juga ditentukan tidak hanya masalah tekanan saja, karena udara tadi kita melihat di depan bahwa fokus ke udara, penyebaran mikroorganisme lewat udara, itu juga ditentukan melalui kualitas dari udara tersebut, kemudian sirkulasi udara, tekanan itu hanya sebagian saja, dan memang kita saat ini kebanyakan fokusnya ada di tekanan. Dan yang paling penting adalah suhu dan kelembapan. Silakan nanti sejawat sekalian bisa melihat di video yang lain yang di dalam channel YouTube ini dan kita akan bisa mengetahui apa itu kualitas, sirkulasi, tekanan, suhu, dan kelembapan. Sebagai kesimpulan, eh, ruang isolasi, ya, tekanan negatif tidak harus ada, ya, tidak harus ada. Melihat tadi perkata tadi kalau kita pilah-pilah ternyata ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Tekanan negatif tidak bisa, tekanan positif tidak bisa, maka kita alirkan lewat HEPA. Lewat HEPA ternyata karena HEPA itu harus ada hosting namanya, ya. Ada rumah-rumahannya. Itu pun juga butuh tadi struktur. Sekali lagi, desain bicara desain tidak hanya bicara kotak-kotak saja, ukuran saja, tapi bagaimana struktur beton ini betul-betul bisa menopang, ya. Kalau tidak nanti jatuh nanti, ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa menggunakan HEPA, maka kita menggunakan strategi uh, alternatif seperti kohort. Itu yang saya sampaikan di uh, channel kali ini. Dan ini pernah saya menulis buku, ini buku ke-15 tentang ruang isolasi, aspek arsitektur, mikrobiologi, dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan channel ini selalu memberikan manfaat apapun latar belakang organisasi Anda, apapun eh, latar belakang keilmuan panjenengan, kompetensi Anda semua, yang penting kita akan tetap bersua dalam channel ini dalam penuh nuansa keilmuan. Terima kasih untuk subscribe-nya dan kita sudah mendapatkan sekitar 700-an dan kita mohon dukungan untuk terus-menerus supaya kita tetap bisa memberikan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Terima kasih, selamat mengimplementasikan dan silahkan kalau mau berdiskusi di kolom komentar dan insya Allah saya akan uh, merespon dan menjawab kalau bisa saya jawab. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.